2.130 personel gabungan siap amankan WSBK Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pengumuman World Superbike di sirkuit Mandalika akan melibatkan 2.130 personel gabungan. Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Abu Bakar Tartusi mengatakan dilibatkan meliputi 1.170 personel dari Polda NTB. Mereka akan didukung 568 personel dari Polres jajaran di Pulau Lombok, 100 personel TNI, dan 292 personel tambahan dari Mabes Polri. Pengamanan dilakukan secara maksimal, kata Abu Bakar. Pemetaan pengamanan sudah disampaikan kepada Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistianto, Kamis 15 September lalu. Selanjutnya, beberapa kekurangan akan disupport oleh Mabes Polri. Kekurangan yang menjadi catatan sudah kami laporkan ke Kabaharkam. Mereka siap mensupport segala kekurangannya, kata dia. Menurutnya, potensi kerawanan yang masih menjadi perhatian adalah persoalan klaim lahan di kawasan sirkuit Mandalika. Dari catatan sementara, klaim lahan meningkat dari awalnya 17 kasus menjadi 200 kasus. Ini jadi atensi kami, bagaimana agar tidak menjadi gangguan nantinya, kata dia. Persoalan penonton tanpa tiket juga masuk dalam atensi pengamanan. Berkaca dari pelaksanaan tahun lalu, banyak masyarakat di sekitar lokasi yang masuk tanpa memiliki tiket. Ada juga keberadaan hewan liar dan pesawat nirawak atau drone yang berkeliaran di dalam kawasan. Semua sudah dilakukan pencatatan, ujarnya. Khusus untuk drone, akan diinformasikan ke masyarakat melalui komunitas drone untuk tidak menerbangkan di kawasan Mandalika sebelum gelaran WSBK. Langkah ini bentuk tindakan pencegahan. Kalau masih ada gangguan yang nekat menerbangkan drone saat pelaksanaan WSBK, akan diturunkan paksa. Kami memiliki alat untuk mengganggu sinyal penerbangan drone, tegasnya. Semua catatan yang pernah terjadi pada perhelatan WSBK tahun lalu sudah dievaluasi. Yang jelas gangguan yang kiranya akan terjadi sudah kami petakan dan koordinasikan agar gelaran WSBK bisa sukses, tutupnya. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA membuka pendaftaran relawan event WSBK yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 11 hingga 13 November 2022. Dalam program tersebut terdapat 4 bidang relawan yang dibuka oleh MGPA, kata Direktur Utama MGPA Priyadi Satria pada hari Jumat 16 September 2022. Bos pengelola sirkuit Mandalika tersebut mengungkapkan dibutuhkan relawan balap motor WSBK untuk menangani keamanan, kebersihan, acara, serta teknisi dari masyarakat Lombok Tengah. Bertanding di sirkuit Mandalika, pembalap MotoGP pelajari budaya Islam di Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tiga budaya Islam yang dipelajari pembalap dunia saat tanding di sirkuit Mandalika menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, pada 18 hingga 20 Maret 2022 lalu, para pembalap MotoGP hadir di sirkuit Indonesia untuk menjalani seri MotoGP Mandalika 2022. Selama akhir pekan tersebut, para pembalap MotoGP yang hadir di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat itu tak hanya sekadar balapan, tapi mereka juga mencoba mengenal Indonesia. Berbagai hal dipelajari para rider MotoGP, termasuk budaya Islam. Lantas, budaya Islam apa saja yang dipelajari para pembalap selama MotoGP Indonesia 2022 tersebut? Berikut 3 budaya Islam yang dipelajari pembalap dunia saat tanding di sirkuit Mandalika. Pertama, memiliki banyak masjid. Lombok dikenal sebagai tempat berjuluk Pulau Seribu Masjid. Hal itu tak lepas dari banyaknya jumlah masjid yang dibangun di wilayah yang memang mayoritas memeluk agama Islam. Selama di Mandalika, para pembalap pun tentu akan selalu melihat kehadiran masjid di setiap perjalanan mereka. Kenyataan bahwa ada banyak masjid di Lombok itu membuat para pembalap tahu bahwa itu adalah rumah ibadah umat Islam. Kedua, tidak ada sesi semprot campaign di podium.
MotoGP Mandalika 2022 dimenangkan oleh Miguel Oliveira dari KTM Red Bull. Lalu di posisi kedua dan ketiga dihuni oleh Fabio Quartararo serta Johann Zarco. Dalam perayaan kemenangan di podium tampak tak ada kegiatan sesi semprot campaign yang biasa dilakukan usai balapan. Ternyata hal itu tidak dilakukan karena menghormati Indonesia selaku tuan rumah. Tak menyemprot campaign pun bukan pertama kali terjadi Mandalika. Ketiga, mengenal salawat tarhim. Pembalap Moto2 asal Spanyol, Marcos Ramirez kebingungan dengan suara salawat tarhim yang berkumandang di masjid area sirkuit Mandalika. Meski agak bingung, tapi rider 24 tahun itu menikmati suara salawat tersebut. Ramirez pun merasa heran dengan suara salawat tarhim yang dikumandangkan di masjid sekitar. Dengan muka yang masih terlihat lelah, pembalap Kalex itu pun membagikan momen di Instagram pribadinya. Kegiatan di Indonesia pada pukul 5 pagi, ujar Marcos Ramirez saat mendengar salawat tarhim tersebut. Salawat tarhim sudah menjadi tradisi yang kerap terjadi di Indonesia menjelang azan subuh. Biasanya, salawat tarhim dikumandangkan agar umat Islam bisa mempersiapkan diri untuk menunaikan salat subuh. Namun, lantunan salawat tarhim mungkin baru pertama kali dialami Marcos Ramirez dan pembalap-pembalap lain. Karena itu, ia sedikit kebingungan mendengar salawat tarhim saat matahari belum terbit. Diduga menipu dalam penjualan Mandalika, Ketua BPPD Lombok Tengah jadi tersangka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelaran event MotoGP di sirkuit Mandalika pada Maret 2022 tercoreng dengan adanya oknum penipu penjualan tiket oleh salah satu oknum di instansi pemerintah di Lombok Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Teddy Restiawan mengatakan, tersangka dalam kasus ini berinisial IW. Tersangka tak lain adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok Tengah. Oknum Ketua BPPD ini kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara, ucap Teddy. Sebagai tersangka, jelas dia, penyidik menyangkakan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dari hasil penyidikan, terungkap pelapor yang menjadi korban penipuan dalam kasus ini mengalami kerugian sedikitnya 66 juta. Tersangka IW ditangkap pihak kepolisian di wilayah Lombok Tengah Selasa 13 September 2022. Teddy mengatakan, penangkapan IW merupakan bagian dari ketegasan penyidik dalam menangani suatu perkara. Sebelumnya, polisi sudah mengundang IW untuk hadir memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan penipuan ini. Namun hingga kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, IW tidak kunjung hadir memenuhi panggilan kepolisian. Makanya dilakukan penjemputan paksa, ucap dia. Kini berkas menunggu tahap pelimpahan ke jaksa peneliti. Namun, sebelum masuk ke tahap tersebut, penyidik mengagendakan pertemuan antara tersangka dengan pelapor. Penyidik pun telah mengabulkan penangguhan penahanan IW. Jadi kami mengupayakan agar kasus ini selesai melalui keadilan restoratif dengan memanggil kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan damai dengan catatan pengembalian kerugian, ujarnya. Apabila pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan, Teddy memastikan proses hukum akan berlanjut ke tahap penelitian berkas oleh jaksa peneliti. Alasan kenapa WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika bisa jadi penentu juara dunia WSBK 2022? Simak penjelasannya Bos MGPA. WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Series Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan bulan November mendatang 11 hingga 13 November 2022. Kini, sirkuit Mandalika sedang mempercantik diri jelang event balap WSBK Indonesia 2022. Tiket WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika pun sudah dijual secara online. Yang menarik, WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika bisa jadi penentu juara dunia WSBK 2022.
Hal itu dijelaskan Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria. Priyandi menjelaskan, ada dua alasan kenapa WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika jadi penentu juara dunia WSBK 2022. Berikut penjelasannya. Menurut Priyandi, hingga kini masih belum ada calon juara, sehingga setiap saat masih bisa terjadi perubahan peringkat klasemen. Mulai dari rider yang tidak mengikuti balap berikutnya, siapa yang tidak konsisten, siapa yang dapat podium 3, dan lain sebagainya. Rata-rata penentu juara dunia WSBK adalah dalam 3 seri terakhir. WSBK Indonesia 2022 merupakan seri 2 sebelum final atau semifinal. Priyandi menambahkan, tanpa harus mengikuti seri terakhir atau final, maka pembalap tersebut sudah bisa ditentukan menjadi juara dunia jika poinnya sudah tak terkejar. Namun, sebagai keharusan, pembalap memang diwajibkan untuk tetap mengikuti seri terakhir meskipun sudah menjadi juara dunia. Jelas Priyandi.